Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, kalau kita lihat ada Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave, yang mengatakan bahwa peradaban manusia akan tiba pada peradaban ketiga. Yang pertama itu adalah ditandai dengan ditemukannya agriculture atau pengetahuan tentang bercocok tanam dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ditandai dengan ditemukannya mesin uap sehingga melahirkan revolusi industri. Hal tersebut juga mengubah perubahan manusia secara besar. Penemuan mesin uap ini telah melahirkan aktivitas produksi yang dilakukan secara massal guna menghasilkan produk dalam jumlah besar dan seterusnya. Sedangkan yang ketiga adalah dengan ditemukannya teknologi informasi. Peradaban ketiga ini kita saat ini sedang berada di situ. Hal tersebut tentunya mengubah dengan sangat cepat seluruh aspek kehidupan manusia atau revolution in all affairs. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang tidak terdampak oleh perkembangan teknologi informasi. Seluruh aktivitas kehidupan manusia senantiasa bersentuhan dengan perkembangan teknologi informasi, mulai dari tidur sampai dengan bangun tidur. Perkembangan teknologi informasi ini tentu benar-benar telah merubah wajah peradaban manusia, termasuk dalam aktivitas dan industri perbankan. Bahkan perbankan menjadi salah satu bidang kehidupan yang mengalami perkembangan terkait teknologi informasi yang paling cepat dan mutakhir. Setiap tahun ratusan miliar bahkan triliunan rupiah sudah dialokasikan oleh sektor perbankan ini agar senantiasa selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Industri perbankan berubah secara sangat cepat. Dari semula perbankan yang diselenggarakan secara konvensional, kemudian berubah menjadi industri yang diselenggarakan secara elektronik. Hal ini ditandai dengan penggunaan semacam yang kita kenal dengan ATM, automatic teller machine, electronic data chapter, internet banking, short messaging service, phone banking, serta mobile banking, dan seterusnya. Nah, di saat ini kita juga menjadi saksi aktivitas perbankan yang diselenggarakan secara digital. Hal tersebut ditandai dengan layanan perbankan secara mandiri atau self-service, tanpa harus mendatangi kantor bank. Layanan perbankan secara mandiri antara lain melakukan registrasi, transaksi, dan berbagai layanan lainnya, sehingga termasuk di dalamnya adalah penutupan rekening. Tadi pada saat keynote speech disampaikan oleh Pak Slamet Edi, juga disampaikan karena perkembangan ini ada beberapa kantor-kantor yang ditutup karena sudah menggunakan layanan yang berbasis teknologi informasi. Perkembangan layanan perbankan digital selain didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat, juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif dan efisien dapat diakses dari manapun dan dari tempat manapun atau kapanpun secara komprehensif dan mudah. Kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien ini tentunya akan menjadi lebih terintegrasi, serta kompetisi perbankan atau bank dengan penyedia jasa keuangan yang lain. Selain itu, situasi sekarang, pandemi COVID-19 juga menjadi pemicu laju digitalisasi perbankan. Pembatasan ruang interaksi fisik akibat pandemi telah mendorong peningkatan aktivitas untuk berubah menjadi secara online. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, di satu sisi perkembangan teknologi informasi telah mempermudah dan mempercepat aktivitas manusia di bidang perbankan. Untuk mengirim uang, kita tidak perlu lagi mendatangi bank ataupun mesin ATM. Cukup menggunakan handphone tanpa perlu kemana-mana, mudah dan cepat. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dalam bidang perbankan juga melahirkan dampak-dampak yang negatif. Salah satu yang paling nyata adalah lahirnya kejahatan siber dalam aktivitas perbankan.
Dalam periode tahun 2017 saja sampai dengan bulan ini, September 2021, sudah terdapat sebanyak 7.789 laporan yang terkait dengan kejahatan siber. Maksudnya kejahatan siber yang terkait dengan aktivitas perbankan. Nah, detailingnya adalah terdiri dari 6.655 kasus penipuan online dan 1.134 terkait dengan akses ilegal. Secara umum, sasaran kejahatan cyber terkait aktivitas perbankan ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu kejahatan yang menyasar data nasabah atau di situ disebutkan verifikasi real time, gitu ya. Kemudian kejahatan yang menyasar infrastruktur IT, serta kejahatan dengan modus operandi cyber fraud. Upaya yang dapat diterapkan untuk dapat menghadapi kejahatan dengan sasaran data nasabah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan verifikasi keaslian data nasabah melalui Dukcapil secara host to host. Bank yang memberikan layanan bank digital harus memiliki akses langsung dengan data Dukcapil sehingga bisa melakukan verifikasi secara real time. Jadi tadi data nasabah salah satunya dengan cara verifikasi real time. Kemudian pengamanan data nasabah melalui two-factor verification berupa KTP elektronik dan biometrik. Di sini ada wajah atau mungkin ada unsur daktiloskopinya, sidik jari, ya. Kemudian secara ketat guna menghindari kebocoran dan penyalahgunaan. Kemudian upaya yang dapat diterapkan dalam menghadapi kejahatan dengan sasaran infrastruktur IT ini dapat dilakukan antara lain dengan menyiapkan infrastruktur IT yang memadai, baik dalam bisnis proses maupun dalam aspek keamanan. Utamanya dalam mengantisipasi kerusakan dan serangan siber, seperti illegal access, tadi sudah disebutkan ransomware, remote access, trojan, dan lain-lain. Kemudian mengintegrasikan infrastruktur IT dengan berbagai sistem layanan keuangan, sistem penyedia jasa keuangan, sistem penyedia jasa telekomunikasi, dan sistem pelayanan publik lainnya. Sedangkan yang ketiga, dalam rangka menghadapi kejahatan dengan modus cyber fraud, yang bisa kita lakukan adalah dengan mengoptimalkan integrasi sistem IT perbankan dengan provider telekomunikasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi kejahatan dengan modus operandi SIM card swap, ya, yaitu modus yang digunakan peretas untuk mengambil alih akun perbankan atau akun media sosial korban dengan menggunakan nomor kartu SIM operator telekomunikasi seluler. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi. Ini menurut saya penting, sosialisasi dan edukasi serta membuat literasi sosial bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah kejahatan dengan modus operasi social engineering, yaitu modus kejahatan dengan memanipulasi psikologi seseorang untuk mendapatkan informasi tertentu atau melakukan hal tertentu dengan cara menipu secara halus, baik sadar maupun tidak sadar, melalui telepon dan berbicara langsung. Pada umumnya pelaku berpura-pura sebagai perwakilan dari pihak bank atau institusi yang meminta data pribadi nasabah berupa one-time password, PIN, bahkan data-data kartu milik nasabah. Ini banyak terjadi dalam kasus pinjol ilegal. Secara umum, manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh bank atau penyedia jasa keuangan dalam menghadapi digital banking ini antara lain sebagai berikut. Kami membuat ada sekitar 12 yang bisa kita berikan masukan. Yang pertama adalah penerapan two-factor authentication, kemudian penggunaan KTP elektronik sebagai basis data,
dan verifikasi calon nasabah. Yang ketiga adalah penggunaan mesin pembaca KTP elektronik yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian penyimpanan gambar atau image KTP elektronik calon nasabah. Kemudian validasi beberapa data calon nasabah terhadap data kependudukan yang ada di Dukcapil, verifikasi serta meyakini keabsahan dan kesesuaian nomor telepon seluler yang didaftarkan nasabah, antara lain dengan mengirimkan kode one-time password ke nomor telepon seluler yang telah didaftarkan oleh nasabah. Penyedia bukti transaksi dalam bentuk elektronik dan atau tercetak kepada nasabah. Penyediaan layanan notifikasi kepada nasabah untuk jenis transaksi tertentu sesuai dengan risk appetite bank atau kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah optimalisasi metode pemantauan aktivitas digital, termasuk menyediakan sarana jejak atau audit trail dari sistem yang digunakan. Optimalisasi keamanan dan kerahasiaan data biometrik dalam hal bank merekam data biometrik calon nasabah. Kemudian optimalisasi fungsi prosedur dan atau untuk menangani pengaduan nasabah dan penyelesaian perselisihan terkait dengan transaksi digital. Serta yang terakhir, penerapan Disaster Recovery Plan atau DRP. Sedangkan tips bagi masyarakat yang bisa kami sampaikan ini tentunya berasalkan dari pengalaman pengungkapan beberapa kasus terkait dengan hal ini. Yang bisa kami sampaikan adalah antara lain yang pertama adalah mengaktifkan pengaturan notifikasi melalui aplikasi dalam bentuk push notification atau email ke alamat email yang terdaftar. Kemudian menggunakan email dan password secara terpisah untuk kebutuhan perbankan dengan kebutuhan lainnya, seperti personal, pekerjaan, atau e-commerce. Yang ketiga, mengganti PIN dan password secara berkala. Apabila memiliki lebih dari satu kartu debit, buat PIN lah yang berbeda untuk masing-masing kartu sebagai lapis keamanan tambahan. Yang keempat, tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia seperti PIN, password, OTP, dan data di aplikasi serta kartu debit dan seterusnya kepada pihak lain atau kepada orang lain. Membatasi penggunaan Wi-Fi publik untuk melakukan aktivitas yang sifatnya pribadi, seperti mengakses rekening perbankan, serta yang terakhir, tidak memberitahukan data-data pribadi seperti kode OTP dan lain sebagainya tadi kepada petugas bank ataupun pihak manapun yang mengaku sebagai karyawan atau wakil dari perusahaan yang mengirimkan kode OTP tersebut. Ini sudah banyak, ya, kirimkan kode, tahu-tahu WhatsApp-nya diambil alih oleh orang. Nah, ini sudah banyak informasi seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin peserta seminar yang berbahagia, saya tidak mau ditegur oleh moderator. Saya kira demikian paparan saya. Saya yakin ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian harapan saya, harapan kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita dalam melakukan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi.